dari cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan 4 perkara. 1 lauh mahfuz, 2 kolam, 3 aras. Ini cahaya yang keempat, Allah jadikan lagi 4 perkara. Dari cahaya yang keempat, Allah jadikan lagi, Allah ciptakan lagi 4 perkara. Yang pertama, dari bagian keempat nih. Yang pertama, dijadikanlah, diciptakanlah akal pikiran. Kalau orang nggak cinta sama Rasulullah, dia nggak mikir deh. Dia bisa mikir dari siapa? Dari Allah. Melalui apa? Melalui cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kita jadi orang pintar dari siapa? Dari Allah. Melalui siapa? Cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebangetan kalau orang nggak cinta sama Rasulullah. Kalau udah mendengar tentang bagaimana sejarah cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagian keempat, Allah ciptakan akal pikiran. Kita bisa ciptakan ini, kita bisa menemukan ini, kita bisa apal ini, kita bisa mengetahui ini. Itu karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapa akalnya? Dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kedua, Allah ciptakan cahaya makrifat. Allah ciptakan cahaya ma'rifat. Seseorang bisa punya keimanan yang hebat. Seseorang bisa mempunyai keimanan yang kuat. Seseorang bisa mempunyai keimanan yang sempurna sehingga ma'rifatnya dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya di sini dan di masjid manapun saya sudah bicara. Kalau ada seseorang yang ngaku makrifat kepada Allah, kalau ada seseorang yang ngaku jadi waliullah tapi dia tidak cinta kepada Allah, dia tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bohong banget. Karena seseorang bisa jadi seorang wali kalau dia cinta kepada Allah, kalau dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena cahaya kewaliannya dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau Allah kasihkan cahaya wali tersebut kalau dia tidak cinta kepada Allah, kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bohong. Orang yang mau jadi seorang wali kalau tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapanpun tidak akan memberikan cahaya makrifat kepada orang tersebut. Jadi kalau kita mau makrifat, maka harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak cinta-cinta, sampai kapanpun nggak akan dikasih cahaya makrifat. Karena yang kedua dari bagian keempat diciptakan yang pertama akal pikiran manusia, yang kedua cahaya makrifat. Hebatnya cahaya Rasulullah. Yang paling hebat yang ketiga, Pak, Allah ciptakan cahaya aras, Allah ciptakan cahaya matahari, Allah ciptakan cahaya bulan. Dari apa? Dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagian ketiga itu bagian dari apa nih? Di cahaya matahari itu cuma bagian dari bagian keempat. Cuma bagian dari bagian keempat. Yang keempat, Allah ciptakan akal pikiran manusia, Allah ciptakan cahaya makrifat, Allah ciptakan cahaya atas, cahaya matahari dan cahaya bulan. Makanya kita selalu baca anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Engkau adalah cahaya matahari, engkau adalah cahaya bulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kenapa? Karena cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya atas diciptakan dari apa? Dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita yakini. Makanya Rasulullah kalau tersinar matahari, dia nggak ada bayang-bayangnya, Pak. Jadi Rasul itu nggak punya bayang. Silakan baca dalam kitab Hidayatul Hidayah tentang keutamaan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mempunyai bayang-bayang. Beliau cahaya di atas segala
matahari dengan tubuhnya yang menetap, nggak akan ada bayang-bayang. Beliau kan pusatnya cahaya, beliau intinya saja. Cahaya yang keempat, Allah simpan di bawah aras selama ribuan tahun, dan Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan malaikat, dan Nabi Adam Allah masukkan ke surga. Cahaya tersebut yang tadinya ribuan tahun disimpan di bawah aras, Allah simpan di punggung Nabi Adam alaihissalam. Jadi cahaya tersebut masuk surga nih, di bawah Nabi Adam, berada di mana? Di punggung Nabi Adam alaihissalam. Sehingga jamaah sekalian, ketika Nabi Adam berpapasan dengan malaikat, ketika Nabi Adam berpapasan dengan malaikat, malaikat takdiman wa takriman, hormat kepada Nabi Adam bukan di depannya, Pak, tapi takdiman wa takriman ke Nabi Adam itu ke punggungnya. Jadi ke punggungnya ke sini, Pak. Kalau kita kan hormat ke sini, Pak, ke depan. Nah ini kalau malaikat bertemu Nabi Adam di surga bukan dari depan, Pak. Jadi hormat ke Nabi Adam itu, sujud takdim ke Nabi Adam itu ke belakang, ke punggungnya. Makanya Nabi Adam bertanya-tanya, tuh kenapa hormat tuh ke belakang, ke punggung? Harusnya kan ke depan. Kalau kebiasaan kita ini udah manusia kan begitu. Makanya Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa malaikat menghormatiku tapi ke punggungku bukan ke wajahku? Mereka itu berbaris berjajar menghormati Nabi Adam tapi ke punggung Nabi Adam alaihissalam, bukan ke wajah. Allah menjawab, karena di punggungmu ada cahaya kekasihku, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap berpapasan malaikat, kalau malaikat berpapasan dengan Nabi Adam, kalau begini hormatnya bukan begini, tapi apa? Di sini dulu baru hormat ke sini, gitu. Kan Nabi Adam nggak enak. Bagaimana ya Tuhanku kalau cahaya tersebut engkau pindahkan ke depan salah satu anggota tubuh, maka cahaya tersebut Allah pindahkan namanya dari Nabi Adam alaihissalam. Sesudah cahaya tersebut dipindahkan ke dahi Nabi Adam alaihissalam, baru malaikat semuanya yang ada di surga hormat kepada Nabi Adam alaihissalam itu ke hadapannya. Kenapa? Karena cahaya sudah berpindah, yang tadinya di punggung Nabi Adam sekarang ada di dahi Nabi Adam alaihissalam. Tapi kan Nabi Adam masih penasaran, ingin tahu bagaimana agungnya, bagaimana mulianya, bagaimana indahnya cahaya tersebut. Nabi Adam minta dipindahkan kemana? Ya Allah, kalau bisa pindahkan lagi cahaya tersebut supaya saya bisa melihat bagaimana indahnya cahaya tersebut. Allah pindahkan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya ada di dahi Nabi Adam, Allah pindahkan ke telunjuk Nabi Adam alaihissalam. Disinilah bagaimana Nabi Adam bisa mendengar secara langsung cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kembali ke cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam nikah ke Siti Hawa, maka cahaya tersebut berpindah ke Siti Hawa, dari Siti Hawa pindah ke orang-orang mulia, berpindah ke orang-orang yang mulia. Gak akan pernah cahaya tersebut berpindah kepada orang yang hina. Semalam yajal, kemudian tidak pernah berhenti cahaya tersebut berpindah dari orang-orang mulia kepada orang-orang yang mulia, berpindah dari istri-istri yang suci kepada istri-istri yang suci. Terakhir cahaya tersebut ada di wajah Sayyid Abdullah, siapa? Ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aminah, berpindah ke Siti Aminah. Ini tentang sejarah singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan cahaya. Jadi masih dalam bentuk cahaya, beliau sudah memberikan syafaat kepada kita, beliau sudah memberikan rahmat.